Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulur Citra Green TV dimanapun Anda berada ya. Pada saat kali ini saya akan mencoba mengupas materi atau soal pendalaman materi ujian bimbingan dan konseling. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk panjenengan semuanya, sedulurku, sedulur Citra Green TV dimanapun panjenengan berada, khususnya yang saat ini sedang akan melaksanakan uji pengetahuan atau UP PPG atau program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2001. Materi ini saya ambil dari soal tes sumatif modul 1 pendalaman materi bimbingan dan konseling dengan judul asesmen kebutuhan peserta didik dan sekolah yang ditulis oleh Binti Isrofin, sarjana pendidikan, magister pendidikan, produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, di mana modul ini digunakan untuk sedulur-sedulur semuanya sebagai bahan materi PPG dalam jabatan tahun 2021, baik angkatan 1, angkatan 2 maupun angkatan keempat ya. Nah, kita langsung akan menuju ke tes sumatifnya. Baik sedulurku semuanya, inilah tes sumatif untuk kita belajar bersama-sama terkait dengan ujian pengetahuan yang akan segera kita laksanakan bersama ya. Semoga sedulur-sedulur semuanya yang ikut menyaksikan video ini dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Bagi saya minimal lulus sudah alhamdulillah. Nah, untuk mencapai lulus berarti kita harus mencapai nilai minimal 70 ya. Baik, langsung ke nomor 1. Rika merupakan siswa kelas 12 di SMA Mawar jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sudah mau lulus, Rika belum menentukan apakah mau melanjutkan atau mau bekerja. Rika juga belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Dia selama ini sekolah hanya sekedar sekolah tanpa ada tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita tersebut yang dialami oleh Rika adalah, ini ada kesalahan ketik ya, ini adalah Rika. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Rika? Nah, di sini sesuai dengan kunci, jadi ada identity achievement, identity diffusion, identity foreclosure, dan identity moratorium. Nah, jadi jawabannya adalah identity diffusion. Jadi berdasarkan cerita yang ada di atas ini bahwa Rika ini belum memiliki cita-cita, kemudian dia sekolah juga hanya sekedar sekolah tanpa ada cita-cita yang jelas, tanpa ada tujuan yang jelas. Ini termasuk identity diffusion. Kemudian nomor 2, peserta didik sekolah menengah berada pada masa remaja. Kalau sekolah menengah ini ya berarti pada masa remaja tengah ya. Kalau masa remaja awal berarti adalah siswa SMP, dan masa remaja akhir adalah setingkat perguruan tinggi. Pada masa remaja ini perkembangan fisik berjalan dengan cepat dengan ditandai ciri-ciri primer dan sekunder. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri sekunder pada remaja adalah
Jawabannya adalah perubahan suara menjadi semakin rendah, besar pada remaja laki-laki. Ya, ini adalah ciri-ciri sekunder pada remaja. Kalau menstruasi pada wanita, ini adalah ciri-ciri primer. Kemudian mimpi basah pada laki-laki ini primer. Kemudian tumbuhnya jakun pada remaja laki-laki dan wanita, ini adalah ciri-ciri primer ya. Jadi tumbuhnya jakun, kemudian kumis, kemudian bulu di kemaluan, ini adalah termasuk ciri-ciri primer. Nah, kalau ciri-ciri sekunder adalah perubahan suara menjadi dari rendah menjadi besar pada remaja laki-laki. Lanjut ke soal nomor 3. Riko merupakan remaja yang suka menolong temannya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan kegiatan sosial. Pribadi Riko yang ramah, peduli, membuat dia disukai teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Riko dalam SKKPD merupakan capaian aspek perkembangan, ya, sesuai dengan kunci jawaban. Ini adalah sesuai dengan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Ya. Ini karena apa? Karena Riko terkait dengan kegiatan sosial ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, di sini dia suka menolong dan membantu. Berarti ini adalah terkait dengan tanggung jawab sosial. Ya, kita lanjut yang soal berikutnya, nomor 4. Angga merupakan anak yang rajin belajar di kelasnya. Sejak SD sampai sekarang di SMA kelas 11, Angga selalu peringkat 3 besar. Banyak teman-teman yang belajar dengan dia. Bagi Angga, belajar merupakan pintu menguasai dunia. Berdasarkan cerita tersebut, maka Angga, ya, jawabannya adalah mampu membuat kesimpulan ide-ide yang abstrak secara logis. Ini kalau berdasarkan cerita ini, ya kan, bahwa Angga ini selalu peringkat 3 besar. Dan banyak teman-teman yang belajar dengan dia. Bagi Angga, belajar ini merupakan pintu menguasai dunia. Berarti dia dalam hal ini, ya, jadi Angga ini mampu membuat kesimpulan ide-ide yang abstrak secara logis. Soal nomor 5. Profil perkembangan intelektual SMP di bawah ini yang benar adalah: ada tercapainya kedewasaan intelektual, sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, kecakapan dasar umum, general intelijensi, menjalani laju perkembangan yang terpesat, dan kecenderungan bakat tertentu mencapai titik puncak kemantapan. Ya, kalau melihat dari profil perkembangan intelektual SMP, ini yang benar adalah kecakapan dasar umum atau general intelligence, menjalani laju perkembangan yang terpesat. Karena apa? Usia SMP ini adalah usia remaja awal atau masa remaja awal, di mana pada masa remaja awal ini siswa SMP sedang berkembang sangat cepat sekali. Lanjut ke soal nomor 6. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan. Merupakan pengertian internalisasi tujuan dari, jawabannya adalah penyadaran. Ya, jadi bahwa peserta didik ini memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek tugas perkembangan. Jadi dalam hal ini adalah termasuk tujuan internalisasi tujuan dari penyadaran.
Dila merupakan remaja yang sangat menghargai keragaman. Dia selalu menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat yang terjadi saat diskusi. Menurutnya, perbedaan bukan merupakan alasan untuk pemecah, tetapi mempererat persatuan. Sikap Dila membuat Dila sangat disukai oleh teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Dila dalam SKKPD merupakan capaian aspek perkembangan titik-titik. Jawabannya ada perkembangan emosi, kematangan intelektual, kemudian kesadaran tanggung jawab sosial, dan landasan perilaku etis. Jawabannya adalah D ya, landasan perilaku etis. Karena apa? Ini terkait dengan ini, menghargai keragaman, kemudian selalu menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat yang terjadi saat diskusi. Kemudian perbedaan bukan merupakan alasan. Nah, ini perbedaan bukan menjadi alasan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, namun untuk mempererat. Nah, ini berarti termasuk kematangan perilaku etis. Lanjut ke soal nomor 8. Ini kalau mungkin jawaban yang saya berikan ini karena saya juga hanya mengacu pada kunci jawaban ya, sedulur-sedulur semuanya. Jadi kalau ada ketidaksesuaian silahkan nanti panjenengan bisa menuliskan di kolom komentar. Lanjut ke nomor 8. Konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, konselor perlu melakukan asesmen kebutuhan. Konselor dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu terkait dengan asesmen, bahwa seperti yang kita tahu bahwa asesmen itu hanya ada asesmen tes dan non tes ya. Atau C jawabannya. Nomor 9, jenis tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur anak-anak usia 5 tahun adalah ya. Jenis tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur anak usia 5 sampai 11 tahun adalah GPM ya, atau tes the Coorte Progressive Matrix. Ini karena apa digunakan yang ini? Karena untuk siswa anak 5 sampai 11 tahun ini dia diujinya adalah dalam pewarnaan. Jadi untuk anak-anak usia 5 sampai 11 ini masih diuji dalam bagaimana mereka mengaplikasikan warna, bagaimana mereka mengaplikasikan mencocokkan warna sesuai dengan warna-warna yang tepat. Ini jawabannya adalah GPM. Kemudian terkait dengan standar progressive metric atau SPM, kemudian APM, Middle Progressive Metric, ini bisa nanti kita pelajari bersama di modul 1 ya sedulur semuanya. Jadi coba kita akan bahas ini secara mendalam karena yang kita bahas hari ini adalah membahas tentang tes sumatifnya. Nomor 10, observer tidak bisa melakukan observasi hanya secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas. Harus jelas apa tujuannya, bagaimana karakteristiknya, gejala-gejala apa saja yang perlu diamati, model pencatatannya, analisisnya, dan pelaporan hasilnya. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan secara sistematis dan bertujuan. Ya, jadi jawabannya adalah A ya, sistematis dan bertujuan. Angket nomor 11. Angket dan skala prioritas pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda, namun sering dianggap sama oleh sebagian orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada, kita lihat jawabannya ya, perbedaannya hanya terlihat pada
Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal. Jadi angket ini bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal ya. Misalnya angket minat siswa, angket kecenderungan karir siswa, kemudian angket kecenderungan kedekatan siswa, ini bisa kita gunakan. Sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal, karena ini membicarakan tentang psikologis pribadi dari peserta didik ya. Jadi terkait dengan ini perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada bahwa angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala prioritas hanya mengungkap satu atribut tunggal. Nomor 12, Bu Eko sudah mengabdi menjadi guru BK selama 10 tahun. Sebagai guru BK yang kekinian, Bu Eko selalu mengikuti perubahan zaman. Awalnya Bu Eko memberikan, ini mohon maaf mungkin ada kesalahan penulisan ya. Di sini Bu, di sini Pak, di sini Pak Bu, di sini Pak Eko. Tetapi intinya ya kalau nggak Bu Eko ya Pak Eko lah. Masuk Pak Eko. Ya, saya ulangi. Kita ganti di sini Pak aja ya. Pak Eko sudah mengabdi menjadi guru BK selama 10 tahun sebagai guru BK yang kekinian. Pak Eko selalu mengikuti perubahan zaman. Awalnya Pak Eko memberikan layanan secara konvensional. Sekarang beliau sudah memberikan layanan yang berbasis teknologi informasi. Jadi mungkin menggunakan Google Form, menggunakan web, menggunakan WhatsApp dan sebagainya untuk melaksanakan kegiatan BK. Kemampuan Pak Eko dalam pemanfaatan TI merupakan kompetensi profesional ya jawabannya. Contoh aplikasi online yang bisa dimanfaatkan oleh guru BK secara free gratis ya dalam melakukan asesmen diantaranya adalah Google Form ya. Seperti kita tahu kalau survei Monkey ini berbayar, Qualtrics ini juga berbayar, kemudian jobstrip.com ini juga berbayar. Yang bisa kita gunakan adalah Google Form. Semoga sedulur-sedulur semuanya sudah mulai menggunakan Google Form untuk melakukan asesmen kepada siswa. Sangat mudah sekali digunakan. Silakan panjenengan bisa belajar bagaimana membuat Google Form. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat Google Form LKPD untuk guru BK ya dengan menggunakan Google Form. Nomor 14, hal dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh guru BK. Ketika guru BK ingin melakukan asesmen berbasis TI dengan memanfaatkan media online adalah yang paling pokok adalah ini, sedulur-sedulur semuanya, menyiapkan instrumennya. Biasanya yang perlu kita persiapkan ini dalam bentuk Word kan biasanya kalau kita membuat satuan layanan ini kan di lampirannya kita sudah membuat ada hal-hal yang akan diberikan di dalam layanan itu. Sebagai contoh adalah materi layanannya, kemudian LKPD-nya, kemudian evaluasi hasilnya, evaluasi prosesnya ya. Jadi ini yang terpenting adalah kita sudah menyiapkan instrumennya akan seperti apa. Kita konsep di dalam RPL, di dalam rencana pelaksanaan layanan. Jadi ketika kita membuat Google Form, kita sudah memiliki instrumen atau acuan kita akan membuat seperti apa. Jangan sampai kita sudah membuka link Google Form kemudian kita masih berandai-andai atau mau bagaimana ini kita membuat Google Form. Jadi yang terpenting adalah membuat Google Form. Untuk akun email saya kira ini memang utama, tetapi hal ini mungkin bisa pakai email orang lain juga sebenarnya bisa. Kemudian yang ke-15,
Hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 88% peserta didik membutuhkan keterampilan manajemen konflik. Ya, ini kita kasih warna biar. Nah, jadi 88% peserta didik membutuhkan keterampilan manajemen konflik. Di satu sisi, semua peserta didik membutuhkan informasi tentang membuat kurikulum vitae dan melamar pekerjaan. Oke. Nah, yang ini 88% tentang manajemen konflik, dan semua siswa membutuhkan informasi tentang CV atau kurikulum vitae untuk melamar pekerjaan. Pertanyaannya, bidang layanan yang penting dan mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling adalah jadi yang pertama tentunya yang ini ya, sedulur semuanya ya. Karena ini hanya 88%, sedangkan ini semua. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan terbesar dari peserta didik. Jadi jawabannya adalah karir dan sosial. Nah, jadi yang pertama ini kan karir, kemudian yang kedua sosial. Di sini juga ada sebenarnya jawaban sosial dan karir ya, jangan sampai terjebak. Karena ini sosialnya di depan, karirnya di belakang, sesuai dengan urutannya ini. Namun sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik itu adalah karir dan sosial. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Hasil asesmen nomor 16, hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Ya, ada 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Sarana yang mendesak harus segera disiapkan guru BK atau konselor adalah, nah ini terkait dengan sarana. Kalau terkait dengan sarana, kita lihat dulu di dalam sini, di dalam jawaban itu ada macamnya apa saja ya. Nah, kalau di sini ternyata kan di sini ada alat, ada ruang, ada laporan tes psikologi, alat rekam sound system. Nah, berarti yang paling kita butuhkan yang pertama adalah yang paling utama ruang konseling ya. Karena ada 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Ini mungkin nanti kita menggunakan layanan responsif ya. Soal nomor 17 sampai dengan 21, perhatikan uraian di bawah ini ya. Berdasarkan informasi kebutuhan menunjukkan bahwa ya, 52% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. Bisa kasih warna dulu ya. Oke, sampai ini. Ya, 52% peserta didik membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. Semua siswa membutuhkan pemahaman tentang menerima keadaan diri sendiri secara positif dan secara realistis. Kita kasih warna ya. Kemudian 15% siswa ini membutuhkan tentang bergaul dengan teman sejawat secara positif, serta belum tersedianya alat bantu yang standarisasi dalam ini kita blok dulu. Ini yang 15% ya, bergaul dengan teman sejawat secara positif, serta belum tersedianya alat bantu yang terstandarisasi dan ruangan BK masih menjadi satu dengan ruang guru.
ya. Oke. Nah, artinya sebenarnya ruang BK ini sudah tersedia ya, meskipun masih menjadi ruang guru, masih menjadi satu dengan ruang guru. Oke, sebagai penanda kita akan kasih warna ya. Ini berarti nomor 1. Oke, warnanya. Oke. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Warna ini nomor 3. Besarannya guys. Kalau kebesaran Oke. Ya. Kita lihat di sini ada 52%, kemudian yang ini semuanya, yang ini 15%. Dan yang nomor 4 ini sebenarnya kita abaikan karena ini sudah memiliki ruangan. Ini mungkin sebagai pengecoh saja ya. Oke, kita clear. Berdasarkan pada soal tersebut, layanan apa yang harus diprioritaskan dan mendesak untuk diberikan? Ya, kita lihat kalau dari ini adalah yang layanan yang harus kita utamakan ini ya. Jadi yang semua siswa membutuhkan pemahaman tentang menerima keadaan diri secara positif dan secara realistis. Nah, ini kalau terkait dengan pemahaman berarti adalah layanan dasar ya. Ini adalah layanan dasar. Oke. Ya. Kemudian soal nomor 18. Urutan layanan yang perlu diprioritaskan berdasarkan kebutuhan peserta didik di atas adalah dari yang pertama adalah layanan dasar, ini menjadi utama. Kemudian kalau melihat dari itu tadi ada 55% ya, 55% ya, 55%. Ini 52% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. Jadi ini kemudian setelah layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual ya. Jadi ini kemudian yang sini, kemudian yang ketiga baru dukungan sistem. Ya, jawabannya adalah C ya. Kemudian prasarana yang mendesak untuk segera dipenuhi agar program BK bisa berjalan dengan optimal adalah ya, kalau kita lihat kenapa jawabannya adalah D ya, kalau kita lihat di sini kalau sesuai dengan kebutuhan secara global ya, secara globalnya ini kan ada ini ya, ada ruang konseling, ada inventory studi habit, sosiometri, inventory tugas perkembangan. Ini kalau kita melihat dari hal itu sebenarnya untuk ruang konseling ini kan sudah tidak kita perlukan karena ini sudah ada ruang konselingnya, meskipun ruang konselingnya ini adalah berada satu dengan ruang guru ya. Kemudian ada inventory studi habit juga kita eksekusi. Sosiometri ini terkait dengan kedekatan siswa, hubungan kedekatan siswa, jadi ini kita abaikan. Jadi jawabannya adalah inventory dan perkembangan, karena di sana dibahas tentang kebutuhan siswa terkait dengan studi lanjut dan lain sebagainya.
sebagainya ya. Jadi yang prasarana yang paling mendesak adalah inventory tugas perkembangan. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Sarana yang mendesak. Kalau tadi berbicara masalah prasarana, mungkin sedulur semuanya perlu memahami apa itu prasarana dan apa itu sarana ya. Ada sarana kan, ada sarana, ada prasarana. Mungkin kalau mudahnya saja untuk mengingat, kalau sarana ini kan terkait dengan ruang gedung. Kalau prasarana ini adalah kelengkapannya ya. Jadi kalau misalkan ruangan kelas, ini kan ruangan kelas ini sarananya ya. Kemudian prasarananya ada kelengkapannya, di dalamnya ruang kelas itu ada kebutuhannya apa saja. Misalkan ada almari, meja, kursi ya. Ini. Jadi kalau melihat dari ini, sarana yang mendesak untuk dimiliki oleh guru BK adalah baru masuk ke ruang BK. Apa bedanya ruang BK dengan ruang konseling? Nah, ini ini kan menjebak ya. Kemudian apa bedanya juga dengan ruang bimbingan kelompok? Ya. Kalau ruang arsip ini jelas kita eksekusi ya. Ini jadi karena namanya ruang BK ini kan ini sarana yang sangat dibutuhkan. Ini khusus untuk BK. Ruang konseling secara otomatis kalau kita memiliki ruang BK ini, kita ini sudah masuk di dalam sini, boleh. Ya, ketika kita akan konseli, jadi kan di dalam ruang BK. Nah, bagaimana dengan ruang bimbingan kelompok? Apakah sudah masuk ke sini? Ke ruang BK? Tentunya namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kan pesertanya antara 2 ya sampai dengan 7 anak ya. Tapi sebenarnya ini kan kalau satu kan bimbingan konseling ya, konseling individu. Kalau kemudian nanti ini konseling ya. Kalau yang 2 sampai 7 ini adalah konseling kelompok ya. Kalau bimbingan kelompok kan bisa satu kelas besar. Kemudian nanti dibentuk kelompok-kelompok, kita bimbing secara bersama-sama. Atau gabungan dari beberapa kelas, kita jadikan kelompok-kelompok, kita bimbing secara berkelompok. Ini namanya bimbingan kelompok. Untuk ruang bimbingan kelompok ini kita kan bisa menggunakan ruang perpus, ruang pertemuan, mungkin musola, mungkin juga outdoor, dan juga bisa menggunakan ruang kelas. Jadi sarana yang paling mendesak adalah ruang bimbingan konseling. Nomor 21, aspek perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik yang paling dibutuhkan adalah perkembangan pribadi. Jawabannya coba lihat, kita lihat ke atas ya. Ini terkait dengan hal ini ya. 52 siswa 52% siswa membutuhkan informasi studi lanjut dan informasi pekerjaan. Nah, ini berarti terkait dengan ini aspek perkembangan, dengan aspek perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik yang dibutuhkan adalah pengembangan pribadi. Oke, dulu semuanya. Untuk berperilaku etis ini tidak ada di sana. Kemudian kematangan emosi ini juga tidak. Kematangan karir juga ini kita abaikan dulu, karena siswa secara umum ini yang dibutuhkan adalah secara pribadi.
ini studi lanjut, informasi, kemudian pemahaman. Berarti kan siswa ini belum memahami tentang menerima keadaan diri sendiri secara positif dan secara realistis. Ini adalah kebutuhan pribadi. Dan bergaul dengan teman sejawat, ini kan juga pribadi. Oke, lanjut kita masuk ke soal berikutnya. Dasar untuk menentukan tujuan program BK yang paling penting untuk diperhatikan oleh guru BK adalah yang pertama, kebutuhan peserta didik. Ya, jelas ini ya. Yang namanya BK ini kan dalam melakukan layanan itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan dari guru BK, ya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi peserta didik. Ini juga betul. Jadi kebutuhan, kemudian masalah, kemudian kebutuhan lingkungan. Ya, ini jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Jadi kebutuhan peserta didik dibutuhkan, kemudian masalah peserta didik juga iya, kebutuhan lingkungan juga oke. Jadi dasar menentukan tujuan program ini harus berdasarkan dari ketiga-tiganya, ya, dulu semuanya. Oke, kita lanjut dulu semuanya. Untuk soal nomor 23, Ani merupakan salah satu siswa kelas 9 yang berprestasi di sekolahnya. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan ke SMA. Hanya saja orang tua Ani mengharapkan Ani untuk bekerja saja. Ya. Jadi sebenarnya Ani ini ingin melanjutkan SMA, namun orang tuanya berkeinginan bahwa Ani ini untuk bekerja setelah lulus SMA. Sedangkan berdasarkan pada analisis kebutuhan yang dikerjakan oleh Ani, hasilnya adalah ya 90% Ani ingin mengetahui bakat dan minat secara potensi yang dimilikinya. Ini 90%. Ya, ingin mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, bidang layanan yang perlu segera diberikan oleh guru BK untuk Ani adalah berarti bidang karir. Jawabannya ya sesuai dengan ujian sedulur. Kenapa tidak bidang pribadi? Ya, kenapa tidak pribadi? Karena di sini memang untuk terkait dengan pribadi, Ani ini kan diharapkan oleh orang tuanya untuk bekerja. Tetapi ketika dilakukan analisis kebutuhan, Ani ini 90% ini justru ingin mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimiliki. Jadi dalam hal ini layanan yang perlu juga diberikan adalah layanan ini terkait dengan bidang karir, agar Ani ini bisa mengetahui bakat dan minatnya serta potensi yang dimiliki, ya. Ini jawabannya adalah C, ya. Bidang belajar tidak ada masalah, ya. Bidang sosial juga Ani tidak ada masalah. Lanjut nomor 24, Pak Rudi adalah guru BK di SMA. Saat ini melakukan seleksi peminatan untuk membantu siswa memperoleh minat pada mata pelajaran yang disukai. Ternyata hasil dari asesmen Pak Rudi menemukan ada perbedaan hasil antara angket minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ini ya, jadi ini hal yang lumrah terjadi di layanan bimbingan dan konseling, ya. Jadi antara seleksi peminatan dengan
hasil dari angket ini bisa jadi berbeda, ya kan? Ternyata hasil dari asesmen Pak Rudi menemukan ada perbedaan antara angket minat dengan bakat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Rumuskanlah langkah yang dilakukan. Nah, yang harus dilakukan sesuai dengan kunci ini adalah ini: melakukan asesmen tambahan, ya, asesmen tambahan untuk melengkapi data. Jadi kita perlu dilakukan asesmen lagi, asesmen tambahan untuk lebih mengetahui lagi ini mana sebenarnya yang paling bakat, minat dan bakat yang ini yang lebih menonjol pada siswa, ya. Jadi kita lakukan asesmen. Belum saatnya kita langsung misalkan ini orang tuanya lebih cenderung menginginkan seperti ini, nah kemudian kita langsung ya udahlah yang sesuai dengan keinginan orang tua, ini nggak boleh, ya. Jadi kita lakukan asesmen tambahan. 25. Bu Lucy sudah melakukan need assessment berbasis online. Menurut Bu Lucy, dengan online assessment maka turut membantu melestarikan lingkungan. Atas dasar tersebut, yang dilakukan guru BK Bu Lucy adalah, ya, jadi ini sebenarnya ini terkait dengan asesmen online, ya, online assessment, kemudian terkait dengan melestarikan lingkungan. Sebenarnya kita kalau langsung ini kertas itu ya jawabannya, ya, karena apa? Ini kan untuk asesmen online kan tidak membutuhkan kertas. Ya sebenarnya butuh paling hanya ketika kita sudah mendapatkan informasinya kemudian akan kita cetak, ya. Lebih efektif jelas untuk asesmen online ini memang lebih efektif, tapi belum tentu juga lebih efektif. Karena apa? Tergantung dengan kondisi siswa. Kalau siswa dalam posisi tidak terhubung ke jaringan, bisa jadi ini tidak efektif, ya. Misalkan dari 30 siswa yang mengisi hanya 10, berarti ini kan tidak efektif. Karena apa? Belum tentu siswa ini sudah terhubung ke jaringan atau memiliki media untuk melaksanakan asesmen online. Mempersingkat waktu juga tidak, belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Ya, kalau ekonomis, ya bisa jadi kita katakan ekonomis, ya, karena apa? Tidak membutuhkan banyak biaya, apalagi menggunakan asesmen berbasis web dengan menggunakan Google Form secara gratis, ya. Tapi terkait dengan melestarikan lingkungan, ini berarti bahwa Bu Lucy ini adalah sudah dasarnya dilakukan Bu Lucy ini adalah nirketas, tanpa kertas. Yang nomor 26, dalam melaksanakan peminatan SMP, guru BK mengadakan tes psikologis untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya tes, guru tersebut meminjam buku tes dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan timbul bila guru BK mengambil langkah ini adalah, jadi yang namanya guru BK ini sebenarnya tidak boleh melakukan tes psikologis, ya, sedulur-sedulur semuanya, karena tes psikologis ini harus dilakukan oleh ahli, oleh orang yang memang memiliki kompeten di dalamnya, dan bahkan ada izin untuk melakukan psikologi atau penilaian tentang psikologi. Jadi ini sebenarnya bagus yang akan dilakukan oleh guru BK, ya, mengadakan tes psikologis, meminjam buku, ini sebenarnya kreatif ini, ya. Tetapi untuk ini mendapatkan sertifikat, ya, ini, ya kan, untuk menghemat biaya tes, guru BK itu meminjam buku tes dan guru BK yang dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Meskipun guru BK
bersertifikat ya, tapi guru ini kan sertifikatnya guru BK, bukan sebagai sertifikat sebagai psikolog ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, makanya kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini adalah bahwa hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan ya. Kemudian nomor 27, banyak peserta didik yang bingung memilih studi lanjut atau kerja setelah lulus SMA. Untuk membantu peserta didik memahami diri ya, kegiatan asesmen yang dilakukan oleh guru BK adalah menganalisis hasil tes bakat minat, angket peminatan dan prestasi akademik. Nih, jadi agar peserta didik ini tidak bingung memilih studi lanjut ya, kita harus menganalisis tes bakat minat siswa seperti apa, peminatan siswa seperti apa, prestasinya seperti apa ya, ini kita analisis ya. Kalau menganalisis buku pribadi ya, buku pribadi ini kan terkait dengan catatan siswa, catatan harian siswa. Yang paling tepat adalah ini ya. Hasil tes bakat minat, angket peminatan dan prestasi akademik. Nomor 28, hasil asesmen seorang siswa tidak memiliki teman. Hasil asesmen siswa tidak memiliki teman akrab untuk belajar 45%. Ya, tidak memiliki teman akrab 45%. Kita kasih warna ya. Merasa kesepian 30%. Oh, warnanya jangan hijau ya. Ganti. Oke, ini tidak memiliki kesepian 30%. Tidak senang berada di rumah 25%. Nah, layanan yang dikembangkan dalam hal ini adalah tidak memiliki teman akrab, kesepian, tidak senang di rumah. Ini berarti terkait dengan kematangan emosi ya, semuanya ya. Ya, ini karena terkait dengan emosi siswa. Nomor 29, guru BK ingin melakukan penilaian terhadap siswa tentang sikap belajar setelah melaksanakan layanan. Instrumen yang digunakan adalah ya, observasi. Jadi karena kita dalam rangka untuk ya kan, jadi untuk melakukan penilaian terhadap siswa tentang sikap belajar. Nah, dan ini setelah layanan. Jadi yang dilakukan adalah observasi. 30. Asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan. Dalam memahami kebutuhan peserta didik, yang paling tepat adalah asesmen kebutuhan lingkungan dalam memahami kebutuhan peserta didik ya. Ada angket, wawancara, inventory, kemudian studi dokumentasi, wawancara, observasi ya. Kalau sesuai dengan PD adalah jawabannya ini ya. Jadi studi dokumentasi, wawancara, observasi. Sesuai drama, wawancara, dan observasi semua jawaban benar ya. Kenapa semua jawaban benar tidak kita pilih ya? Karena ini adalah asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan dalam memahami kebutuhan peserta didik yang paling tepat ya. Oke, sedulur-sedulur semuanya, ini sesuai dengan hasil kunci jawaban dari sini ya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Silahkan bagi yang berkenan untuk melihat video ini dan membutuhkan informasi lebih jauh, bisa untuk mengirimkan pesan boleh menggunakan komen di kolom komentar ya, sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih, semoga kita semua, sedulur-sedulur semuanya, dalam menghadapi ujian pengetahuan pada besok bulan Agustus semuanya lulus
lulus dengan hasil yang maksimal. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.